Hai Sobat Cerdas, kembali lagi bersama kanal Faktualnet. Kali ini kanal Faktualnet akan mengulas kasus tersangka baru pada dana pemulihan ekonomi yang menjerat Bupati Kolaka Timur beberapa bulan lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. Salah satunya yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna Sukarman Loke. Dan tersangka lainnya merupakan wira swasta bernama LM Rusdianto Emba yang merupakan adik dari Bupati Muna, Laode Muhammad Rusman Emba. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dari Gedung Merah Putih KPK pada Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022 menyatakan pihaknya telah menetapkan keduanya sebagai tersangka. KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan menetapkan tersangka. Sebelumnya, mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Ardian Nurfianto dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Timur Laude Muhammad Syukur Akbar juga turut terlibat dalam kasus tersebut. KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Nonaktif Kolaka Timur, Andi Merianur. Kasus tersebut terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. Dalam kasus tersebut, Andi selaku Bupati Kolaka Timur tahun 2021 sampai tahun 2026 ingin mendapat tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur. Ia lantas menghubungi Laude Muhammad Rusdianto Emba yang dikenal mempunyai banyak jaringan dengan tujuan memperlancar prosesnya. Dia kemudian berkomunikasi dengan Sukarman Loke yang memiliki banyak kenalan di pemerintah pusat. Setelah itu, menyampaikan lagi kepada Laude Muhammad Syukur Akbar karena saat itu Pemkab Muna juga sedang mengajukan pinjaman dana PEN. Kemudian Andi Meria, Sukarman Loke, dan Laode Rusdianto Emba menghadiri pertemuan di sebuah restoran di Kota Kendari untuk membahas persiapan pengusulan dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur. Sebab, salah satu syarat proses persetujuan pinjaman dana PEN dapat disetujui yaitu adanya pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Khususnya yakni persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah yang saat itu dijabat Muhammad Ardian Nurfianto. Lalu Andi Meria mempercayakan kepada adik Rusman Emba dan Sukarman Loke untuk menyiapkan semua kelengkapan administrasi pengusulan pinjaman dana PEN ke Kementerian Keuangan senilai 350 miliar rupiah. Menurut Gufron, Sukarman Loke, Rusdianto Emba, dan Laude Muhammad Syukur Akbar juga diduga memfasilitasi pertemuan Andi Meria dengan mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Ardian Nurfianto di Jakarta. Dari pertemuan tersebut, Ardian Nurfianto menyetujui usulan pinjaman dana PEN Kabupaten Kolaka Timur dengan pemberian dana 2 miliar rupiah. Sementara Sukarman Loke dan Laude Muhammad Syukur Akbar menerima sejumlah uang dari Andi Meria melalui Laude Muhammad Rusdianto Emba senilai sekitar 750 juta rupiah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Kamis 23 Juni 2022, kami menyampaikan pengembangan perkara dugaan TPK, penerimaan hadiah atau janji terkait pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah atau PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. Pertama, hari ini kami menyampaikan informasi terkait dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur di tahun 2021. Berdasarkan hasil pengumpulan berbagai informasi dan data, hingga kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan selanjutnya meningkatkan status penyelidikan tersebut menjadi penyidikan dengan menetapkan tersangka sebagai berikut, yaitu pertama, LMRE, wira swasta. B, SL, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna. Untuk perkara yang sama, sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa pihak lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 2 tersangka pada hari ini yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pengembangan dari para tersangka sebelumnya, yaitu
A. AMN, Bupati Kabupaten Kolaka Timur periode 2021-2026. B. MAN, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri periode Juli 2020 sampai November 2021. C. LMSA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna. Konstruksi perkara ini, AMN selaku Bupati Kabupaten Kolaka Timur periode 2021 sampai 2026 berkeinginan untuk bisa mendapatkan tambahan dana terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur, dan agar prosesnya bisa segera dilakukan, maka AMN segera menghubungi LMRE yang dikenal memiliki banyak jaringan untuk memperlancar proses pengusulan dana tersebut. Selanjutnya, LMRE menjalin komunikasi dengan saudara SL yang menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna, di mana memiliki banyak kenalan di pemerintahan pusat. SL kemudian menyampaikan lagi pada LMSA, karena saat itu Pemkab Muna juga sedang mengajukan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional daerah. Selanjutnya, dilakukan pertemuan di salah satu restoran di Kota Kendari untuk membahas persiapan pengusulan dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur yang dihadiri oleh AMN, SL, dan LMRE. Karena salah satu syarat agar proses persetujuan pinjaman dana PEN dapat disetujui, yaitu dengan adanya pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya dari Dirjen Bina Keuangan Daerah yang saat itu dijabat oleh MAN. Berdasarkan informasi SL dimaksud, yang memiliki kedekatan dengan MAN adalah LMSA, karena pernah menjadi teman seangkatan di STPDN. Untuk langkah selanjutnya, AMN mempercayakan LMRE dan SK untuk menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi pengusulan pinjaman dana PEN dengan nilai usulan dana PEN yang diajukan ke Kementerian Keuangan senilai 350 miliar. SL, LMSA, dan LMRE juga diduga aktif memfasilitasi agenda pertemuan AMN dengan MAN di Jakarta, dan dari pertemuan tersebut MAN diduga bersedia menyetujui usulan pinjaman dana PEN Kabupaten Kolaka Timur dengan adanya pemberian sejumlah uang sebesar 2 miliar. Proses pemberian uang dari AMN pada MAN dilakukan melalui perantara LMRE, SL, dan LMSA, di antaranya melalui transfer rekening bank maupun juga dengan penyerahan secara tunai. Atas bantuannya tersebut, SL dan LSMA diduga menerima sejumlah uang dari AMN melalui LMRE, yaitu sejumlah sekitar 750 juta. Atas perbuatannya tersebut, para pihak yang kemudian kami tersangkakan diduga melanggar, pertama, untuk LMRE sebagai pemberi melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, SK sebagai penerima melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang pemberantasan korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pertama untuk tersangka SL selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 23 Juni sampai dengan 12 Juli 2022 di Rutan KPK pada Kafling C1. KPK mengimbau agar tersangka LMRE untuk secara kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan tim penyidikan berikutnya. KPK prihatin dana pemulihan ekonomi nasional yang seharusnya diperuntukkan untuk menangani dan memulihkan ekonomi akibat dampak COVID-19, baik di sektor kesehatan maupun ekonomi,
ternyata masih banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui praktek-praktek korupsi. Korupsi ini telah mencederai semangat pemerintah dan negara Indonesia untuk mendistribusikan dana pemulihan ekonomi nasional sebagai instrumen akselerasi pemulihan ekonomi yang langsung harapannya berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat secara luas. Besarnya dana PEN menjadikan program ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Oleh karenanya KPK mengingatkan kepada para pihak, khususnya kepada kepala daerah, agar yang diberikan amanah untuk mengelola dana PEN ini agar tidak melakukan korupsi dengan berbagai modusnya. Karena itu sekali lagi kami berharap proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan PEN ini adalah yang terakhir dan mudah-mudahan selanjutnya tidak akan ada lagi para pihak yang kemudian menyalahgunakan dana pemulihan ekonomi nasional ini untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Pak Nurul Gufron yang sudah menyampaikan beberapa poin dimaksud. Pada pokoknya 2 orang tersangka sudah kami umumkan pada hari ini dan 1 orang dilakukan upaya paksa penahanan sampai nanti tanggal 12 Juli 2022. Silakan 1, 2, wah banyak, 3 orang. 3 orang aja mungkin bisa disampaikan kepada temannya pertanyaannya. Oke, Mas Mario mungkin langsung. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya Mario dari Metro TV. Sebelumnya ya untuk Pak Gufron bajunya agak bagus dan cerah hari ini. Ya, selanjutnya saya mau nanya ini kenapa, alasan apa sehingga Rusman Emba ini tidak hadir mungkin dan tidak dilahan. Dan kedua, apakah sudah dipastikan bahwa KPK sudah mendeteksi bahwa tidak ada pen-pen lain, kasus pen-pen lain, artinya bahwa selevel direktur bina keuangan ini kan tentu memiliki jejaring yang cukup luas secara skala nasional terkait kasus ini. Artinya bahwa memang tidak hanya mungkin di lingkup Indonesia bagian timur saja bahwa pengembangan pengurusan dana PEN ini bisa terjadi. Terus untuk kasus lain, saya ingin menanyakan langsung kepada Pak Gufron. Saya mohon Pak Gufron tidak berlindung dikata karena ini penyelidikan, tapi ini kita sudah eranya minimal membenarkan, faktanya ada, peristiwanya ada, dan tidak goib seperti Harun Masiku yang saya anggap goib. Pertama saya menanya bahwa saya sempat mewawancarai Sestama, sekretaris utama Basarnas itu diperiksa. Kedua, di pekan berikutnya ada kepala substansi hubungan massa Basarnas dan salah satu petinggi bernama Agung Wiyanarka. Apakah memang ada dugaan penyelidikan yang dilakukan KPK di dalam institusi Basarnas? Kedua, saya juga sempat mewawancarai Kepala Bidang Pengadaan Sekretariat Jenderal DPR RI, Ibu Lestari, dan di hari kedua, di pekan kedua, saya mewawancarai Kepala Rumah Jabatan DPR RI, Hipi Hidupati. Dia mengaku hanya menyerahkan dokumen berkait pengadaan di DPR, tetapi ketika dikonfirmasi terkait hordeng apa segala, tidak ada clue untuk itu. Dan ketiga ada PNS DPR juga. Ini ada 2 kasus, pertama Basarnas, kedua pengadaan di DPR. Dan satu lagi, kemarin saya mewawancari kepala bagian pengadaan Kota Samarinda, Syawaludin Hasibuan. Dia mengaku menjelaskan ada sejumlah dokumen proyek yang diminta. Apakah ini berkaitan dengan kasus yang sama dengan yang di belakang Bapak ini terkait PEN atau memang ada pengembangan baru dari penyelidikan kasus pengadaan di Samarinda? Dan terakhir saya menanyakan terkait kasus Maming. Ya artinya biar ada sedikit kejelasan saja, tidak simpang siur, jangan juga yang ngomong tersangka institusi lain yang padahal yang nangani di sini, yang ngomong di seberangnya. Kan agak matching, nggak matching gitu loh. Minimal ada ketegasan bahwa
bagaimana kasus pengembangan kasus dugaan Mardani Maming ini bisa dikasih clue sebagai pimpinan untuk menjelaskan, jangan justru pihak di institusi seberang sana yang mengatakan bahwa dalam status tersangka segala macam. Terima kasih, itu aja dulu Pak Gufron. Terima kasih. Di belakangnya, oke, satu orang, nanti di belakangnya cuma satu ya, jadi pas 3 orang. Silakan. Oke, saya Nafi dari Detikcom. Saya ingin tanya terkait kasus ini. Yang pertama, kenapa yang tersangka ini baru ditahan sekarang? Kenapa nggak diusik tersangka ini pas waktu OTT-nya itu? Terus yang kedua, apakah Bupati Munanya nggak ditetapkan sebagai tersangka? Hasil pemeriksaan kemarin kan Bupati Muna itu mengakui bahwa adiknya sudah berstatus tersangka. Seterusnya di kasus lain ini terkait OTT Wali Kota Yogyakarta, aliran uang suapnya itu ada ke PT Summarecon Agung. Nah, itu perorangan atau perusahaan gimana? Apakah KPK akan menetapkan perusahaan itu sebagai tersangka mengingat uangnya dari sana gitu? Yang kedua itu terkait kasus suap perizinan tambang, mungkin terkait Maming itu ada usaha, ada gratifikasi, apa benar? Dan terkait ini ada tudingan bahwa KPK diperintahkan mafia untuk mengusut suap izin pertambangan ini. Itu tanggapan dari KPK seperti apa? Mungkin ini yang agak lanjutan terkait LNG Pertamina. Kita ingin penegasan saja, kasusnya ini sudah di tahap penyidikan atau masih penyelidikan? Udah ada audit terkait kerugian negara atau seperti apa? Terakhir, soal dakwaan Hamdan di kasus suap PN Surabaya, itu ada 3 hakim yang juga memainkan perkara. Salah satu persidangannya bahkan kasus korupsi ex-Walkot Kediri. Ini gimana? Para hakim bakal diusut KPK untuk dijadikan tersangka atau tidak? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kanafi ya. Terakhir, silakan. Setio dari Detik lagi bisnis, sorry. Izin Mas Ali mau tanya soal kasus ini Waskita. Di dakwaannya Ade Wibowo kan itu disebutkan bahwa perseroan Waskita itu diperkaya sekitar 26 miliar. Nah, apakah perusahaan tersebut akan dikenakan ini Pak, korporasi gitu, tindak pidana korporasi mengingat diperkaya dari hasil korupsi ini gitu. Perkara ini ya, yang IPDN betul. Okay. Ya. IPDN. Ya. Terus yang kedua soal ini menyambung soal Mardani Maming. Ini kalau yang bersangkutan tuh kapan ya dipanggil lagi? Kan kemarin sempat dipanggil pas penyelidikan. Ini sekarang untuk di proses penyidikannya kapan akan dipanggil? Ya. Begitu. Oke. Sama udah kayaknya sih. Siap. Terima kasih Mas Ali. Ya, baik. Terima kasih sudah 3 orang penanya. Terima kasih. Kami silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Mario dari Detik, dan satunya apa? Mas Setio dari Bisnis Indonesia ya. Terima kasih karena ini pertanyaannya banyak yang bersifat teknis. Misalnya tadi kapan dipanggil lagi, kenapa baru sekarang begitu. Yang tahu tentang teknis, tentang timing dan juga prosedur yang dilakukan dan termasuk juga strategi-strateginya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, kami persilahkan Pak Karyoto untuk menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan media yang saya hormati. Kalau masalah teknis, kenapa kok ini baru ditersangkakan? Memang dalam kurun waktu OTT itu, dalam waktu 24 jam kita harus menentukan tersangka. Ada yang sudah mantap, ada yang belum mantap. Artinya pemenuhan alat bukti masih diperlukan. Sehingga inilah salah satu cara bagaimana kita setelah menentukan yang utama-utama yang jelas alat buktinya, kita naikkan dulu. Setelah dalam proses penyelidikan itu running, maka kita bisa tahu ada tambahan alat bukti. Sehingga sekarang ada tersangka-tersangka lain. Namanya pengembangan penyidikan. Jadi memang waktunya juga tidak terbatas. Kami juga berharap secepat mungkin setelah perkaranya pokok ada, yang lainnya juga segera tuntas. Karena kalau tidak tuntas pasti banyak pihak yang menginginkan perkara ini dituntaskan. Nah kemudian beberapa dari
Pak Mario menanyakan tentang mewawancarai. Saya secara terbatas memang tidak mau tahu urusan penyelidikan. Saya tidak akan sampaikan di luar. Karena urusan penyelidikan itu baru dibuka di namanya ekspos tingkat kedeputian. Ya. Saya lebih baik banyak tidak tahunya. Kalau ditanya wartawan saya menjawab. Kapasitas saya tidak saat sedang rilis dan saya bukan juru bicara. Nanti banyak orang melaporkan saya. Ya, ini sudah terjadi. Nanti makin melaporkan apa kompetensi Deputi Penindakan menjawab pertanyaan ini. Dan kita juga sudah komitmen dari awal. Kalau masih dalam proses penyelidikan, kita tidak mau menjudge atau menghakimi orang-orang yang dalam proses penyelidikan. Baik itu sebagai, karena sifatnya masih permintaan keterangan. Yang bersangkutan dipanggil, belum ada statusnya. Mau saksi maupun tersangka. Jadi sifatnya undangan klarifikasi untuk dimintain keterangan atau permintaan keterangan. Jadi Pak Mario tadi pertanyaan sudah panjang lebar, saya tidak bisa menjawab dengan baik kali ini. Ketika ada teman-teman menanyakan misalkan ke pimpinan melalui WA, ya benar kita sedang melakukan penyelidikan. Ya benar, itu aja kita udah berbunga-bunga. Gini. Kalau dijawab dengan cara kayak juru kampanye kita agak bingung. Karena nanti kita salah tafsir karena kita bukan ahli tafsir. Terima kasih Pak. Jadi Pak Mario kan sudah ada sumbernya. Silakan saja secara terbatas kan bisa dipertanggungjawabkan Pak Mario mengambil informasi dari orang yang ditanyakan langsung. Dari kami tidak akan berikan informasi apapun. Ya, pada waktunya seperti saat inilah kita buka semuanya. Ya, itu saya rasa pertanyaan yang kesekian kali dan saya menjawab juga yang kesekian kali. Masalah Maming, ya, ini sekaligus menjawab dari rekan yang di belakang tadi. Ya, memang sebenarnya kami tidak akan pernah mengumumkan tersangka dan lain-lain, tidak ada. Pada saat ekspos nanti, saatnya kami akan, itu yang sudah disampaikan oleh mungkin imigrasi, ya mungkin kalau memang itu datanya ada ya seperti itu keadaannya. Dan kami tidak akan berkomentar panjang lebar ini ada mafia dan lain-lain. Alangkah beraninya KPK disuruh mafia-mafia yang mana, jangan menuduh kan gitu. Apapun ceritanya kalau ada kekuatan tertentu mengendos suatu perkara, kalau tidak cukup alat buktinya dan tidak ada faktanya, mana mungkin kita berani itu. Itu yang patut dan tolong dicatat ya. Jadi tidak ada kekuatan lain membuat fakta-fakta baru. Apalagi kalau dikatakan kriminalisasi itu adanya di DPR. Pasal-pasal yang belum jadi kriminal dikriminalkan. Mungkin istilahnya bukan kriminalisasi tapi mungkin rekayasa dan lain-lain. Atau membuat fakta-fakta. Silakan aja nanti kalau pada waktunya yang bersangkutan tidak terima, ada lembaganya, pra-peradilan dan lain-lain, silakan. Ya. Jadi kita nggak terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang seperti itu. Hukum tidak dengan opini, ya. Hukum silakan dibahas dengan fakta-fakta dan itu juga ada salurannya, ya. Lewat peradilan, pra-peradilan dan lain-lain. Karena hak-hak seorang saksi, seorang tersangka akan dilindungi dengan undang-undang. Sudah menjawab semuanya. Jadi kami tidak akan menjawab panjang lebar. Nanti pada saatnya pasti akan kami sampaikan kepada publik dengan fakta yang sejelas-jelasnya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Pak Karyoto. Jadi sebagaimana polisi kami, mohon dipahami bahwa kami tidak akan mengumumkan proses penyelidikan. Bahkan penyidikan dan juga pengumuman tersangka kami tidak akan mengumumkan. Yang kami umumkan adalah mulai proses adanya upaya paksa sejak penangkapan, penahanan, dan selanjutnya upaya-upaya paksa lainnya. Sehingga kalau kemudian sebagaimana ditegaskan oleh Pak Karyoto tadi, kalau teman-teman mendapatkan informasi dan dokumen yang valid dari tempat lain, ya tidak masalah, yang penting kami posisinya tidak akan menyampaikan. Kalau Anda dapat info dari tempat lain berarti ya rujuk saja, yang penting tempat lain tersebut ternyata telah memiliki dokumen yang valid, ya, yang sah. Itu kami hormati saja. Tapi dari pihak KPK, sekali lagi, proses penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, kami tidak mengumumkan. Sampai pada upaya paksa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, mungkin iya,
kami sedang lidik. Saya tidak sebutkan satu persatu tadi yang dipertanyakan. Tapi nanti pada saatnya ketika kami sudah akan melakukan upaya paksa, baru akan kami umumkan. Itu mohon dipahami karena ini proses hukum yang mungkin dari teman-teman media membutuhkan sebagai sebuah informasi, tapi kami membutuhkan sebuah kerahasiaan karena ini masih proses pengumpulan bahan dan keterangan serta informasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video yang bisa kami sajikan, semoga bermanfaat bagi sobat cerdas. Sampai jumpa lagi.